Solo Baru. Perkenalkan, saya Dr. Yohana yang sore ini akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara talkshow kita sore ini. Rumah sakit Dr. Un Solo Baru adalah rumah sakit yang mengusung konsep Garden Hospital dengan lahan seluas 12 hektar, di mana 70% areanya kami gunakan sebagai taman, sehingga kami memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan alami yang sangat baik di seluruh area pelayanan kami. Rumah sakit Dr. Un Solo Baru juga memiliki beberapa layanan unggulan. Salah satu layanan unggulan kami adalah layanan ibu dan anak yang meliputi perencanaan kehamilan. Bahkan sebelum hamil nih, kita juga ada medical check up premarital. Jadi bagi teman-teman yang baru akan rencana menikah, kemudian bisa mengambil paket medical check up, sehingga kalau ada sesuatu yang perlu ditangani, maka bisa ditangani sedini mungkin. Kemudian kami juga ada konsultasi premarital yang ditangani oleh psikolog-psikolog klinis kami. Kemudian juga perencanaan kehamilan, pemantauan kehamilan, persalinan, dan sampai kepada tumbuh kembang anak yang terintegrasi. Nah, berbicara tentang proses persalinan sendiri, mungkin rekan-rekan di sini juga sering akhir-akhir ini membaca berita beberapa artis nih yang terkenal mengambil persalinan yang pemulihannya jauh lebih cepat ya teman-teman dibanding metode yang lama. Nah, metode ini seringkali dikenal dengan sebutan IREX. Apa itu IREX? Untuk tahu lebih lanjut, kita langsung sambut aja narasumber kita, dokter yang keren dan hits sih. Boleh beri tepuk tangan, Dr. Kandung Bowo Leksono, spesialis obstetri ginekologi. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Ikut senang di kesempatan sore hari ini bisa bergabung bersama-sama, berbagi informasi tentang metode operasi yang kita sebut dengan IREX. IREX ya. Dan kali ini juga bisa bertatap langsung dengan rekan-rekan di sini ya, Dok. Setelah 2 tahun kita banyaknya natap layar nih, Dok. Iya betul. Kalau 2-3 tahun yang lalu kita tidak hanya talk show, malah juga main band juga di sini ya. Jadi kayaknya ini kode teman-teman di sini, nanti di tahun ini moga-moga kami ada event lagi di sini ya, Dok. Dan ya, nanti betul, Dokter Kandung akan manggung dengan bandnya secara komplit. Bisa request juga ya, Dok, lagunya? Oh bisa lah, bisa. Dari pop sampai dangdut ya? Sampai koplo bisa ya. Oke. Oke, Dok, mungkin tadi sempat kalau rekan-rekan pengen tahu nih, Dok, artis-artis itu kan ada yang nulis hashtag tuh hari ini melahirkan, besok sudah in lagi main TikTok gitu, Dok. Nah, ini ya, apa sih, Dok, IREX ini? Kenapa begitu ajaib gitu? Ya, jadi sebenarnya IREX itu adalah singkatan dari Enhanced Recovery After Cesarean Section. Ya, artinya kira-kira setelah operasi sesar ya, itu penyembuhannya atau pemulihannya itu lebih cepat dan lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jadi operasi ini merupakan metode operasi dengan pendekatan khusus ya. Pendekatan khusus di mana utamanya adalah mengharapkan suatu kondisi yang sangat-sangat optimal bagi ibunya itu pada saat sebelum operasi, selama operasi, dan sesudah operasi, sehingga otomatis ibunya akan merasa nyaman. Makanya kalau kita lihat-lihat di TikTok, artis-artis pagi operasi, sore sudah joget lagi, ya, besoknya sudah pulang. Nah, begitu juga di sini di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Sekarang sebagian besar sesar selama tidak ada kontraindikasi, umumnya sesar sehari, sore sudah jalan-jalan, sudah foto-foto, sudah upload di media sosial, besoknya udah pada pulang semua. Ya, sekarang sangat nyaman ya, Dok, berarti untuk iya betul. Memang tujuan daripada IREX ini adalah utamanya adalah untuk kenyamanan ya, biar ibunya nyaman ya, dalam arti nyaman itu otomatis ya
merasa lebih enak, bisa mobilisasi atau bisa bergerak lebih baik, langsung duduk, langsung bisa makan, kemudian langsung bisa jalan-jalan, ya. Otomatis lama perawatan juga lebih pendek. Jadi ibunya nyaman, ya. Jadi itu yang penting, ya. Jadi sekarang operasi sesar tanpa ada komplikasi, ya ibaratnya ya seperti ya umumnya ibu-ibu datang hamil dengan penuh kebahagiaan, ya. Udah bagian bapak adik kecil yang sehat, sekarang pemulihannya juga lebih cepat. Ya. Otomatis bonding dengan anak. Ya betul, ya. Jadi itu salah satu keunggulan atau kelebihannya, ya. Kelebihannya barangkali mungkin tadi sebagian sudah kita sebutkan. Satu adalah lebih cepat perawatannya, lebih cepat aktivitasnya, perawatan ibu dan bayinya atau rawat gabungnya itu juga bisa lebih efektif, bisa langsung, ya, tidak menunggu-nunggu lagi, ya. Inisiasi menyusui dininya juga bisa langsung, jadi lebih nyaman untuk ibu maupun bayinya. Yang lain biasanya kemungkinan besar juga di samping lamanya lebih pendek, nyerinya juga lebih berkurang. Jadi berbeda dengan operasi-operasi yang dulu yang biasanya sangat nyeri, ya ini dengan bekerja sama dengan dokter anestesi, kemudian bidan dan perawat yang di kamar bayi, di kamar bersalin maupun di kamar perawatan, semuanya membantu agar ibunya tidak terasa sakit yang berlebih-lebihan. Ya otomatis kalau sakit sedikit wajar, tapi yang diharapkan adalah sakit tidak berlebih-lebihan sehingga bisa beraktivitas lebih cepat. Iya. Nah kalau tadi disampaikan dokter kandung, berarti IREX ini memang saat ini digunakan untuk yang ada indikasi dengan sesar gitu ya dok? Iya betul, jadi memang siapa saja yang boleh melaksanakan operasi dengan metode IREX, siapa saja yang tidak boleh, ya. Prinsipnya gini, selama kira-kira kita menilai, kan pertama harus konsultasi dulu ke dokter kebidanannya, selama tidak ada kontraindikasi, tidak ada penyakit-penyakit yang kita perkirakan akan berisiko terhadap operasinya, ya semuanya bisa dilaksanakan dengan IREX, ya. Misalnya apa? Misalnya kita mencurigai ini suatu operasi dengan bekas sesar yang beberapa kali, yang kita lihat ini kemungkinannya ada perlengketan, kemungkinannya akan nyeri, mungkin itu tidak bisa dilakukan tindakan IREX. Tapi bukan mutlak. Ternyata setelah dibuka, oh ini ternyata baik-baik saja, otomatis ya langsung bisa dilaksanakan dengan metode IREX, ya. Pada perawatan ibu-ibu hamil dengan kondisi-kondisi khusus atau penyakit-penyakit sistemik, misalnya ibu-ibu hamil dengan kejang, dengan hipertensi, kemudian atau preeklamsi, yang kejang kita sebut eklamsi, kemudian ibu dengan kira-kira penyakit yang kira-kira membutuhkan perawatan lama, misalnya ibunya dengan kencing manis, ada infeksi kronis, ya. Semuanya akan dinilai oleh dokter kebidanannya, kemudian akan bisa ditentukan, oh ini bisa IREX, oh ini sebaiknya tidak, seperti itu. Baik. Jadi IREX ini sudah dipastikan akan dilakukan dengan sangat aman ya dok, karena sebelumnya sudah ada proses screening tadi yang dilakukan oleh dokter kandungan ya dok. Iya betul, jadi sebelumnya sudah dinilai dulu, sudah diperiksa dulu, ada faktor risiko apa enggak, ada kontraindikasi apa enggak. Selama tidak ada kontraindikasi, semuanya akan berjalan dengan aman-aman saja, ya. Dan yang penting juga operasi IREX ini dilakukan oleh suatu tim, ya. Tim itu tidak hanya dokter kandungan aja, tidak hanya dokter kebidanan, ada dokter anestesi, ada dokter anak, ada perawat, ada bidan, semua yang bekerja secara bersama-sama untuk mewujudkan impian ibu bisa operasi dengan nyaman, cepat pulih, dan seterusnya. Baik. Jadi di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru kami selalu melakukan pelayanan dengan terintegrasi ya dok. Iya betul. Contohnya ya, betul. Tadi yang sudah disampaikan dokter kandung, untuk IREX ini maka ada tim terintegrasi yang akan menangani secara keseluruhan, baik dari sisi ibunya oleh dokter kandungan dan juga dokter anestesi atau dokter bius. Kemudian juga ada tim dari dokter anak yang nanti akan segera menangani untuk buah hati yang dilahirkan gitu ya dok. Iya betul. Nah dok, kalau ngomong masalah tadi udah ada screening nih,
Nah, untuk pelaksanaan IREX-nya apakah ada persiapan khusus yang harus dilakukan pasien nih? Ya, sebenarnya persiapannya memang seperti pada umumnya pada menjelang operasi ya. Pada umumnya biasanya sehari sebelumnya setelah kita periksa semua, biasanya ibu diminta untuk periksa laboratorium ya. Kemudian puasanya juga tidak perlu lama-lama. Kalau kita bayangkan dulu zaman puasa pagi, operasi malam pagi, malam makan terakhir jam 8 malam, kelamaan. Ya, sekarang cukup 4 sampai 6 jam sudah cukup ya, karena kelamaan dan juga mual-mual terlalu pendek juga nanti mual muntah ya. Jadi sekarang cukup 4 jam. Jadi misalkan ibu operasi jam 9, makan terakhir jam 4 pagi, jam 5 pagi masih boleh ya. Jangan khawatir bahwa dengan metode IREX akan berubah tidak ya. Secara dasar prinsip operasinya sama, hanya metode pemulihannya aja yang dipercepat. Baik, jadi memang benefit IREX ini ternyata memang luar biasa ya dok? Iya, betul sekali. Bagi ibu ya, memang jadi, jauh lebih nyaman. Jadi memang ya seperti ini, karena dengan berkembangnya kemajuan teknologi, berkembangnya kemampuan dokter-dokternya, jadi berbeda jauh. Ya, dulu operasi 5 hari baru pulang, lama-lama 3 hari baru pulang. Dulu harus setelah operasi tidak boleh bergerak selama 1 hari. Iya, harus nunggu, boleh loh, dok. harus nunggu kentut dulu baru boleh makan. Sekarang itu kita tinggalkan ya. Sekarang selama tidak ada kontraindikasi, semuanya berjalan dengan baik, ibu bisa langsung beraktivitas, bisa langsung makan. Jadi jauh lebih nyaman, jauh lebih nikmat untuk menjalani operasi. Jadi yang dulu mungkin pernah merasakan operasi metode lama dan trauma loh dok, kadang-kadang ya dok. Iya betul. Jadi habis operasi itu suruh ngentang-ngentang 24 jam, gegernya panas, perutnya sakit dok. Mau minum aja tidak berani. Ya. Nah mungkin bagi teman-teman di sini yang dulunya merasakan metode yang lama, mungkin jangan takut untuk hamil lagi ya dok. Iya, kalau masih punya anak 1, 2 boleh hamil lagi ya. Kalau punya anak 3, 4 ya monggo. Tetap boleh dok. Ya tetap boleh, namanya pengen hamil ya gimana lagi ya. Nah jadi kalau yang dulu mungkin ada riwayat traumatik nih karena tindakan sesarnya, mungkin memang yang metode lama kan begitu banyak restriksi dan pemulihannya lebih lama. Nah sekarang dengan metode IREX ini memang ibu akan jauh lebih nyaman, pemulihannya lebih cepat, dan tindakannya juga dipastikan tetap aman karena kami melakukan sesuai dengan standar dan prosedur medis ya dok. Ya betul. Yes. Apalagi prinsipnya sedapat mungkin kita membuat suasana nyaman, ibunya tidak tegang. Di dalam kamar operasi pun juga gitu. Ibu bisa mendengarkan musik, bisa nyanyi-nyanyi, bisa ngobrol sama saya, bisa cerita-cerita sambil dilakukan tindakan operasi. Betul. Boleh request ya, jangan khawatir. Banyak pasien-pasien yang request, dok saya mau operasi minta lagunya Ariel. Ada juga yang seperti itu. Siap. Siap, semua siap. Minta dangdut juga bisa. Ada, koplo ada, minta doa ada ya. Minta dibacain ayat suci juga ada, semua bisa. Jadi nanti ibu-ibu yang di sini nih kalau mau melahirkan dengan dokter kandung praktek di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Untuk jadwal polikliniknya beliau ada setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nanti bisa langsung aja datang ke poli, bertemu langsung dengan dokter kandung. Bisa cerita-cerita lebih banyak ya dok? Iya betul. Nah, dokter kandung nanti sekaligus kalau memang pakai IREX bisa request juga dokter kandung yang nyanyi gitu setelah selesai operasi ya dok. Siap. Dok mungkin yang terakhir nih dok, berbagi tips dan trik untuk rekan-rekan di sini dok menjalani kehamilan yang nyaman dan aman, terutama ini kan pandeminya masih antara ada dan tiada gitu ya dok. Iya betul ya, semoga pandemi ini sudah berangsur-angsur pulih, berangsur-angsur segera berlalu ya. Prinsip untuk membuat kehamilan sehat, aman dan nyaman, yang pertama adalah jangan segan-segan untuk memeriksakan diri. Pertama adalah ya otomatis sedapat mungkin ada pemeriksaan prakehamilan ya, atau bahkan juga dianjurkan pranikah ya. Karena apa? Karena itu menentukan kira-kira ada nggak kelainan-kelainan yang bisa diturunkan oleh ibu maupun bapaknya.
Sebagai contoh misalnya, salah satu aja misalnya ya, kalau bapaknya ternyata setelah kita cek dia pembawa talasemia, ibunya pembawa talasemia, otomatis anak-anaknya juga nanti kemungkinan besar bisa menjadi talasemia atau pembawa juga ya. Itu bisa dilakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi hal-hal seperti itu ya. Itu pernah terjadi di Pulau Sisilia ya, dulu zaman mafia-mafia itu mereka lebih banyak menikah antar kerabat ya, sehingga angka talasemia di usia tinggi. Setelah dilakukan pencegahan pada saat sebelum menikah, ternyata berangsur-angsur pulih ya. Jadi pertama adalah pemeriksaan adalah pranikah ya. Nanti akan diceki semua biar tahu ada kelainan organ apa enggak, ada tumor, ada kista, ada kelainan infeksi apa enggak ya. Yang kedua, bila sudah menikah ada persiapan hamil ya. Persiapan hamil juga perlu karena untuk mendapatkan kehamilan yang baik, bayi yang sehat, yang berkualitas, yang kira-kira mempunyai kemampuan yang bagus, otomatis perlu persiapan. Apa persiapannya? Persiapannya bisa pemeriksaan tadi sebagian sudah diperiksa pada saat sebelum menikah mungkin. Ada pemeriksaan kita bisa menilai sel telurnya, kita bisa memeriksa ketebalan endometrium atau ketebalan rahimnya, karena itu merupakan hal-hal yang ideal untuk mencapai kehamilan yang bagus. Yang kedua, konsumsi beberapa vitamin, misalnya asam folat, misalnya vitamin D, zat besi yang jauh sebelum kehamilan disarankan untuk mencegah kelainan bawaan ya. Juga perlu dipertimbangkan juga kalau ibu sudah datang sebelum hamil, maka akan persiapan umurnya berapa, jaraknya itu menikahnya berapa. Nah, itu semua bisa menjadi pertimbangan untuk mempersiapkan suatu kehamilan ya. Nah, bagaimana kalau sudah hamil? Kalau sudah hamil otomatis 3 bulan pertama adalah masa-masa yang rawan. Oleh karena itu 3 bulan pertama sebaiknya periksa lebih sering, sedapat mungkin 2 minggu sekali. Nanti kita berikan nutrisi atau vitamin untuk melengkapi yang barangkali dari makanan kurang. Kemudian kita bisa memberikan penguat sehingga rahimnya menempelnya bisa bagus, bisa kuat ya. Kita memberikan nutrisi untuk mencegah kelainan bawaan. Bahkan beberapa kelainan kromosom, misalnya Down syndrome, itu bisa dideteksi pada kehamilan sekitar 11-12 minggu ya, baik dari USG maupun dari pemeriksaan laboratorium. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah 3 bulan lewat biasanya aman ya. Nah, baru setelah itu boleh memeriksakan diri 1 bulan sekali. Nanti menjelang melahirkan ada pemeriksaan 2 minggu sekali. Nah, setelah semua berjalan, tinggal kita bisa menentukan kira-kira bisa lahir normal apa enggak. Nah, untuk bisa melahirkan normal apa enggak, bisa dikonsultasikan dengan dokter. Kalau saya biasanya, kalau pasiennya bertanya, dok saya bisa lahir normal apa enggak? Melahirkan normal itu tergantung, kalau saya dari 4P ya. P yang pertama adalah power ya. Berarti nanti ibu kalau mau melahirkan normal harus ada kontraksi yang bagus, harus bisa mengejan yang bagus ya. Untuk mencapai hal itu seperti apa? Ya makanya disarankan begitu trimester ketiga, bila nggak ada kontraindikasi, dipersilakan untuk olahraga, untuk latihan, untuk senam, hamil ya betul dan sebagainya itu ya. Nah, P yang pertama tadi adalah power ya. Yang kedua adalah passage-nya itu di jalan lahir ya. Jalan lahirnya itu kira-kira bisa dilewati bayi apa enggak. Nah, secara gampang kita curiga panggul sempit kalau satu tinggi badan ibu kurang dari 145 cm ya. Yang kedua, bila kehamilannya sudah menginjak 9 bulan, kepalanya harus sudah masuk panggul. Nah, itu baru passage-nya atau jalan lahirnya normal ya. P yang ketiga adalah passenger atau bayinya. Bayinya itu posisinya gimana? Bayi yang bagus posisinya adalah kepala di bawah, tidak sungsang, tidak melintang. Yang kedua posisinya bagus dan masuk panggul. Otomatis kalau ada bisa kontraksi bagus, jalan lahirnya bagus normal, bayinya bisa masuk panggul, tidak terlalu besar, posisinya bagus, otomatis bisa lahir normal. Yang terakhir adalah
P yang keempat adalah psikologis ibu, ya. Psikologis ibu sangat penting. Ibunya mantep melahirkan normal, otomatis ya semuanya akan berjalan lahir normal, ya. Seandainya ibunya tidak mantep, dipaksakan sampai tengah-tengah juga akan bermasalah, gitu, ya. Jadi tetap harus ibunya mantep, yakin bisa lahir normal, semuanya akan bisa baik. Selama ibunya nggak mantep, ya nanti akan bermasalah juga, ya. Jadi kira-kira itu tips-tipsnya untuk bisa hamil dengan baik, kemudian melahirkan dengan normal, ya. Banyak sekali metode untuk melahirkan normal, metode mengurangi rasa nyeri, bisa dilaksanakan, bisa dilatih, nanti bisa dikonsultasikan dengan bidan atau dengan dokter kandungan. Jadi kalau melahirkan normal pun di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, kami juga ada metode untuk mengurangi nyeri pada saat kontraksi menunggu pembukaan lengkap, ya Iya, dok ya. Betul. Baik. Nah, rekan-rekan yang ada di sini nanti bila ingin berkonsultasi lebih lanjut, polinya dokter kandung tadi sudah saya sebutkan, beliau ada setiap hari ya dok, siap melayani sobatku semua di sini. Siap juga menerima pertanyaan di Oh ya, siap menerima di sosmed dan sebagainya. Oh baik, beliau juga terbuka bagi para ibu-ibu di sini yang mungkin pengen konsultasi via online dulu, nanti bisa bertanya via media sosial, baik media sosial rumah sakit, kami ada IG di @drUnSoloBaru, atau juga bisa di Instagramnya beliau di Dr. Kandung Bowo Leksono. Nah dok, karena momen melahirkan ini kan momen yang sangat bersejarah nih dok, bagi setiap ibu, dan nggak bisa diulang ya dok. Iya betul. Nah karena itu Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru juga mempersembahkan layanan maternity. Jadi kami akan mendokumentasikan momen bersejarah ini supaya terdokumentasi dengan lebih baik ya dok. Kami ada maternity video, ada maternity foto, juga ada beberapa merchandise bagi kenang-kenangan bagi buah hati Bapak Ibu sekalian.